amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengistiqomahkan diri kita dalam hal-hal yang diridhai olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, bahwasanya disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin wala imra'atin tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhiriha illa a'tahu Allahu ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajah wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah." Yang artinya, tidaklah seorang hamba, baik itu laki-laki maupun perempuan, tawaddo'a, dia betul-betul berwudu, membaguskan wudunya. Yang wajib dipakai, yang sunnah apalagi ya. Sunnah wudu itu ada 70, banyak sunnah wudu. Yang dasar-dasarnya aja yang sering kita pakai, nggak apa-apa itu, sah-sah aja. Artinya dia membaguskan wudunya, fa ahsanal wudu'a, dia memperbagus wudu, tsumma qara'a ba'dahu, setelah dia berwudu membaca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai akhir, sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini banyak orang baca surah Al-Qadar, roknya diilangin. Ya, jangan diilangin roknya dalam tajwid. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi pas di lempengan roknya itu dipelanin. Jangan dibuang. Paham ya? Jangan dibuang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jangan qadar. Nah, roknya tetap dibaca, cuman dipelanin. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Imam-imam tarawih itu ya, kalau dia ngerti tajwid, roknya itu nggak dihilangin gitu. Tetap dibaca, cuman dipelanin gitu. Sir. Kalau Anda dulu belajar tajwid gitu, dihilangin dipelanin. Sir. Apa fadilahnya? Dia berwudu, membaguskan wudunya, yang wajib, yang sunnah dijalanin. Fadilahnya, setelah dia membaguskan wudu, kemudian dia membaca surah Al-Qadar, fadilahnya adalah apa? Illa a'tahu Allahu ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada setiap huruf yang dibaca, ya, surah Al-Qadar dari inna sampai salamun ada berapa huruf itu?
Inna itu ada berapa huruf? 4. Nun kan itu di situ tasydid. Tasydid itu kan ada nun sukun yang dibuang. Ada 4 itu. 100 derajat, setiap huruf 100 derajat. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dan Allah juga menciptakan dari setiap tetesan air wudu tersebut malaikat. Setiap tetes tuh ya, Allah ciptakan malaikat ngapain? Beristighfar, memintakan ampun untuk dirinya sampai hari kiamat. Kalau kita dapat fadilah, dapat keutamaan bacanya itu 3 kali ya. Baca surah Al-Ghadar setelah wudu bacanya 3 kali. Kalau 3 kali kebanyakan, sekali minimal ya, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Luar biasa ya, dari pahala wudu mendapatkan keutamaan yang sedemikian besar ya. Setiap huruf Allah Ta'ala balas 100 derajat, dan setiap tetesannya itu malaikat yang memintakan ampun kepada Allah sampai hari kiamat. Makanya setiap wudu, habis wudu kita lap makruh ya, wudu saya becek muka kita ya, kita lap tuh makruh. Nah, karena itu jadi malaikat yang memintakan ampun kepada Allah untuk diri kita. Bacanya ngadep kiblat ya. Baca ngadep kiblat. Waqala ayatan, dan Rasulullah juga bersabda, man nama ala wudu'in fa adrakahul maut fi tilkal lailah fa huwa indallahi syahid. Siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, tidur berwudu ya. Sebelum tidur dia wudu dulu. Kemudian datang ajalnya ya. Di saat itu ajalnya datang, dia lagi tidur meninggal misalnya, maka di sisi Allah tercatat dalam buku besar orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Tuh. Besar pahalanya ya. Kalau misal ada orang bertanya, "Bib, kan kita wudu pengen tidur, pas tidur kan itu udah hilang akal, secara fikih itu kan udah udah batal." Kalau saya mendapatkan penjelasan bahwasanya batalnya itu kalau kita udah bangun seger. Misal kita wudu nih, tidur gitu. Jangankan ibaratnya dia tidur batal, dia ngendusin aja, habis ngendusin dia tidur lagi, masih tercatat dalam keadaan bersuci. Kadang kan orang gitu tuh, tidur nih dibangunin ya, sadar dia tuh ngendusin, sadar dia ngendusin, bangun, ada paket, bangun, yang mana dah, misalnya gitu, ngendusin dia tuh, lanjut tidur, nah masih tercatat dia dalam keadaan bersuci. Kecuali kalau dibangunin dia sampai duduk, udah ngucek-ngucek mata sampai seger, nah itu udah batal dah wudunya. Bahkan kalau kata Habib Umar bin Hafiz, orang kalau sebelum tidur dia baca istighfar baca tasbih, baca salawat sampai ketiduran, itu rohnya terus istighfar itu sampai dia bangun. Rohnya itu sampai masih istighfar. Kalau misalkan lagi tidur nih sambil megang tasbih, salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketiduran dia. Nah, itu terus sepanjang dia tidur ya, rohnya itu terus baca istighfar atau baca salawat. Atau lagi baca Quran ketiduran, lagi ngaji ketiduran misalnya, ya begitu sama, rohnya ngaji, cuman udah paham apa orang. Begitu. Dan setiap orang yang tidur dalam keadaan berwudu, mimpinya selalu nyata itu. Tidur dalam keadaan berwudu, mimpinya selalu nyata. Kenapa? Karena setan nggak bisa ngeganggu. Jadi ada satu faedah di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Ihya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nama al-'abdu 'ala taharatin araja bi ruhihi ilal 'arsy, fa kanat ru'yahu shadiqatan
Wa in lam yanam ala taharatin qasurat ruhuhu anil bulugh. Fatil kal manamatu adghatsu ahlamin la tasduku. Jikalau seseorang itu tidur dalam keadaan bersuci, arroja biruhihi ilal arsh, rohnya itu naik ke arsh. Fakanat ru'yahu shadiqatan, apapun yang menjadi buah mimpinya itu selalu benar. Orang dalam keadaan suci, dia tidur, rohnya naik ke arsh. Apapun yang menjadi mimpi, kenyataan. Atau sebaliknya misalnya wa in lam yanam ala taharatin, seandainya dia tidur dalam keadaan tidak bersuci, enggak wudu dia, qasurat ruhuhu, ya, ngambang ruhnya itu, enggak sampai ke aras, ngambang. Fatil kal manamatu adghatsu ahlamin la tasduku, maka mimpi yang dihasilkan bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Begitu. Ya makanya yang tadi saya bilang, setiap orang yang tidur dalam keadaan bersuci, mimpinya itu selalu benar. Kenapa? Karena setan nggak bisa ngegoda. Gitu. Nah, setan kan luar biasa tuh dia, godain kita dari mulai kita lahir, tidur, ya, sampai nanti datang ajal kita, ngegangguin terus. Ya mudah-mudahan kita bisa ngamalin ya. Dan bahkan salah satu yang mendorong seseorang untuk berjumpa dengan Nabi itu, dia tidur dalam keadaan berwudu. Sebelum tidur juga dia pakai celak mata tuh, sifat mata tuh sebelum tidur. Wa fil Ihya, dan di dalam kitab Ihya juga Al Imamul Ghazali radhiyallahu an, di dalam kitabnya beliau menulis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a, siapa yang berwudu membaguskan wudunya, wa shalla rakaatain, dan salat 2 rakaat, lam yuhaddits nafsahu fihi ma bi syai'in, enggak ngomong dia ketika berwudu, enggak ngomong, habis salat pun enggak ngomong, zikir aja udah. Gitu ya. Wudu ya sunnahnya emang kita jangan ngobrol, sunnahnya itu wudu. Jangan ngobrol. Dia wudu, habis wudu, pas lagi wudu enggak ngobrol. Terus dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah, ya, sunnah duha atau tahajud, ya apapun itu bentuk sunnahnya, dia sholat sunnah tuh. Bisyai'in minad dunya, ya enggak ngomong sesuatu yang sifatnya dunia, zikir aja udah. Habis wudu, sholat 2 rakaat, enggak ngomong apa-apa, ya kecuali zikir. Fadilahnya apa? Kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuh, maka keluar dosa-dosanya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Luar biasa. Makanya Sayyidina Bilal bin Rabah kan, begitu Rasul nanya, apa yang membuat engkau nih telapak jejak kakinya itu kedengaran di sorga, nggak ngamalin apa-apa kecuali habis wudu, melainkan dia sholat sunnah 2 rakaat. Begitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Makanya mahkota skincare-nya umat Islam itu sebetulnya air wudu. Orang rajin wudu itu mukanya kelihatan gitu. Kalau mau ziarah tuh, baca juz amma, baca Quran, atau kita lagi ngaji, itu sunnahnya wudu, futuhnya lebih gampang dapat. Gitu. Bahkan kalau kita sholat wajib, enggak bergerak, kita diam di tempat duduk sampai menunggu waktu isya, itu Allah Ta'ala gugurin juga tuh dosa-dosanya tuh. Di sholat maghrib, ya kita etikaf aja udah, zikir sama Allah Ta'ala sampai menunggu waktu isya. Enggak berubah posisinya, enggak berubah. Begitu. Itu dosanya juga digugurin sama Allah Ta'ala. Nabi Allah Musa alaihissalam dibilang juga sama Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, idza asabaka musibatun falatalumanna wa anta ala ghairi wudu falatalumanna ila nafsak.
kalau engkau tertimpa satu musibah sedangkan engkau tidak dalam keadaan berwudu, jangan salahin siapapun kecuali diri engkau. Gitu. Dulu anak-anak santri sebelum main bola itu pada wudu dulu itu, teman-teman anak. Karena kan aspal tuh di lantai 3 ya. Untuk meminimalisir bala. Ya kalau ini kadang-kadang kalau kita perhatiin yang kagak wudu, ya namanya main bola kan santri pada tuh pada lecet, ada yang uratnya kaku langsung. Ada aja lah gejalanya gitu. Nauzubillah, kayak wudu ya. Bahkan kalau di dalam kitab Wasiyatul Mustafa juga dibilang selama kita wudu malaikat juga beristighfar kepada kita. Jenderal Sudirman amalannya nggak ada yang lain kecuali wudu kan beliau itu ada riwayat ada penyakit di paru-paru ya katanya tuh, asma lah. Kejar-kejar Belanda nggak ketangkep-tangkep, bahkan ada yang khianat juga nggak ketangkep, nggak ketahuan, amalannya nggak ada yang kecuali menjaga wudu. Ya, air wudu ini alat suci yang paling kuat ketimbang tayamum. Ya, kalau wudu biarpun 40 tahun kita nggak batal-batal masih tetap bisa. Tapi kalau tayamum sebatas 1 kali waktu doang udah. Itu pun tayamumnya pas masuk waktu sholat udah. Sampai situ kalau tayamum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Disebutkan juga di sini satu fadilah lagi di dalam kitab Ihya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naimut thahir kasaimil ghaib." Orang yang tidur dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, itu dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa di siang hari, bangun malam untuk ibadah. Ya, puasa di siang hari, malamnya dia ibadah. Itu amalnya cuma tidur dalam keadaan berwudu, fadilahnya udah luar biasa. Asal sesuai ya. Dan kalau Imam Ghazali itu mengajarkan setiap kali kita wudu kita zikir sama Allah Ta'ala. Jadi jangan cuma bacaan-bacaan wudu aja. Jadi setiap basuhan kita zikir sama Allah. Entah itu istighfar atau mengucapkan subhanallah atau menyebut nama ya Allah dalam hati itu. Zikir. Ini referensi aja. Kalau buat sunnahnya ya yang biasa antum lakuin tetap sah. Cuma kalau kita mau lebih menggunakan kalamnya Imam Ghazali, dari mulai kita basuh kumur-kumur sampai basuh kaki itu jangan ada jeda, kita zikir sama Allah terus zikir. Gitu. Dan mempengaruhi khusyuknya sholat. Ya, wudu itu mempengaruhi khusyuknya sholat. Kalau di wudunya kita udah kemana-mana pikiran, ya, itu sholatnya juga pengaruh itu. Pasti nggak bakal khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah, futuhal arifin, diberikan oleh Allah taala keistiqomahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah, dalam taat kepada Rasulnya, dan senantiasa kita selalu berada di posisi yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin bi jahi sayyidil mursalin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Rabbana taqabbal minna du'aana wa la tukhayyib raja'ana wakhtim bi sholihati a'malana wa ajalana wakhtim bi sholihati a'malana wa ajalana wakhtim bi sholihati a'malana wa ajalana ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.